Halo semuanya, ini adalah video untuk aplikasi perangkat bergerak 2 teorinya, yang praktikumnya sudah saya eh, share atau sudah saya bagikan videonya. Jadi ada dua video. Kenapa dua video? Karena yang satunya itu tadi saya lupa ya untuk membuat objek di event listener-nya itu. Jadi saya buat dua video. Saya sempat mencari-mencari dokumentasinya di bagian Android Studio. Oke, jadi seperti itu karena saya tidak expert di Android dan bukan background saya juga Android, tapi saya akan tetap berusaha mengajarkan kepada kalian sebaik mungkin ya. Jadi mohon maaf saja kalau memang akan ada banyak lupa code ya, jadi lupa script. Oke, sebenarnya di teori ini saya tidak ada pembahasan lagi selain hanya mereview pembelajaran kita mulai dari pertama sampai bagian terakhir ya. Nah, di bagian pertama kita sempat membahas tentang dan juga ini baru-barusan kemarin itu kita sempat membahas tentang arsitektur yang ada pada Android Studio. Bukan Android Studio, jadi pemrograman Android arsitekturnya itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa layer. Yang pertama ada Linux kernel. Nah, itu adalah layer yang paling bawah. Kemudian ada di atas Linux kernel itu ada libraries dan Android runtime ya. Jadi di layer yang sama ini ada dua buah bagian yang mana mereka secara fungsional itu berbeda. Yang libraries ini untuk seperti SQLite, kemudian Android runtime ini untuk seperti penempatan core librariesnya, kemudian yang Dalvik virtual mesinnya atau Dalvik VM-nya ya. Nah, ini juga sudah saya jelaskan minggu lalu. Silahkan kalian simak lagi videonya karena ini juga akan saya sertakan di ujian nanti. Seperti itu. Oke, kemudian bagian lainnya, bagian lainnya kita juga sudah mempelajari tentang widget. Di sini kita udah belajar tentang widget. Bahkan tadi saya sudah menggunakan widget di praktikum ya, widget dasar. Tapi saya rasa itu sudah memenuhi untuk penggunaan widget yang cukup sederhana ya. Jadi bukan widget yang kompleks. Ada teks, kemudian ada teks tapi dia lebih detail seperti khusus untuk password dan khusus untuk email. Kemudian juga ada radio button dan checkbox di sana. Sudah saya sertakan juga. Oke, kita juga sempat membahas tentang widget di sini. Nah, widget itu ada beberapa di sini. Common itu adalah widget yang sering digunakan. Kemudian di bagian teks, nah ini ada beberapa widget. Sudah saya jelaskan, silahkan kalian simak lagi untuk videonya. Di bagian text view itu untuk teks ya atau string, kemudian plain text ini juga plain text ini adalah edit ya, edit text. Kemudian password ini untuk password yang umum. Kemudian password ini adalah password yang spesifik. Jadi input type-nya nanti adalah numeric password kalau tidak salah saya, bisa kalian coba. Kemudian email ini adalah untuk memasukkan email, jadi spesifik juga. Kalau tidak ada add-nya, dia tidak akan bisa melakukan input, jadi ada validate-nya atau validasinya. Kemudian phone untuk nomor HP, postal address ini seperti kode pos seperti itu ya. Multi-line text ini teks tapi bentuknya multi-line, jadi ada beberapa teks di bawahnya. Kalian bisa menggunakan enter di sini. Jadi ukurannya nanti dia menyesuaikan dengan teks yang ada di dalamnya. Kemudian time untuk waktu, date, number, dan sebagainya ya. Ini bisa kalian cek lagi di video yang sebelumnya. Kemudian yang kedua ada button. Ini dikhususkan memang untuk button. Kemudian ini adalah button yang sederhana, ada image button, di mana button yang backgroundnya itu berupa image. Kemudian ada chip group, kita belum punya ya, kita belum menggunakan. Yang jelas ini seperti bentuknya seperti scroll ya ini ya. Kemudian ada checkbox, kita sudah menggunakan. Radio group dan radio button sudah kita gunakan. Toggle button ini belum. Kemudian switch kita belum buat. Dan untuk floating action button kita sudah gunakan barusan di praktikum. Oke. Kemudian untuk widgetnya di sini kalian bisa cek juga, ada beberapa widget yang bisa digunakan. Oke, seperti ini ya untuk widgetnya.
Kalian bisa cek lagi di video saya yang sebelumnya, di sana ada penjelasannya satu-satu. Kemudian untuk layout, kita sudah menggunakan constraint layout, linear layout juga sudah saya gunakan. Nah, ini untuk linear layout ada dua, yang horizontal dan yang vertikal. Bahkan kita sudah menggunakan kedua-duanya ya. Nah, untuk yang lainnya silakan kalian explore penggunaannya seperti apa. Kemudian untuk yang constraint, containers ya, bukan yang constraint, maksudnya container. Untuk container di sini ada spinner, recycler, view. Jadi seperti list gitu ya. Bentuknya sepertinya seperti list ini. Oke, misalkan seperti ini. Oh, ini belum ada dependensinya, belum saya download. Kalau yang spinner ini, oke, bentuknya seperti ini ya kalau yang spinner. Oke, ini silakan kalian explore lebih jauh karena saya belum menggunakan juga. Untuk navigation nanti akan kita gunakan setelah UTS ya. Untuk navigation ini, jadi kita nanti akan membuat menu-menu menggunakan navigation view ya, sepertinya ya. Nanti akan saya cek lagi di RPS-nya seperti apa. Oke, ada scroll view juga di sini. Untuk scroll ada nested scroll. Nah, ini kalau kita misalkan membuat deskripsi. Jadi kalau buat deskripsi itu kan kalau bagian ininya penuh, kalian harus membuat scroll seperti ini. Nah, ada vertical scroll, yang ini vertical scroll, kemudian ada yang horizontal scroll seperti ini. Yang ini. Nah, ini horizontal scroll, yang ini adalah yang vertical scroll. Oke, seperti itu. Kemudian ada Google. Nah, ini karena Android ini punyanya Google, maka di sini ada fasilitas fitur yang Google siapkan juga seperti Map dan ini sepertinya AdSense ya. Silakan dicoba saja. Kemudian untuk legacy-nya ada list view di sini yang kita sudah gunakan, list view-nya sudah kita gunakan ya. Kemudian ada relative layout, grid view, nanti bentuknya seperti grid list tapi bentuknya grid. Seperti itu. Nah, itu untuk bagian widgetnya. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas tentang activity. Jadi perpindahan activity itu apa? Jadi activity itu apa maksudnya? Activity itu adalah sebuah halaman daripada mobile apps kita ya. Kalau kita buat website, ada di sana namanya paging atau halaman. Kalau di mobile itu istilahnya adalah activity. Nah, cara pindah dari satu activity ke activity lain itu bisa menggunakan intent. Nah, intent itu ciri khasnya seperti apa? Kalian bisa cek di sini. Nah, ini adalah penggunaan intentnya. Oke, jadi di sini saya membuat satu buah button yang mana ketika button ini saya klik, maka dia akan beralih atau melakukan direct activity ke activity yang kedua. Jadi dari satu activity ke activity kedua itu dikontrol oleh intent. Nah, intent ini adalah sebagai jembatan ya. Jadi sebagai jembatan yang menghubungkan antara intent pertama dan intent kedua. Nah, perintahnya seperti ini. Intent, nah di sini udah ada intentnya. Nah, ini kita udah punya intent, di sini sudah kita import intent, variabel intentnya, kemudian new intent atau objeknya kita isikan dua parameter di sini. Yang pertama ada main activity-nya, karena kita sekarang berada di main activity, kemudian kita akan beralih ke second activity-nya. Nah, ini second activity-nya. Kemudian kita jalankan intentnya, kita jalankan activity intentnya. Seperti itu. Kemudian ini break, perintah case ya. Jadi case itu switch case break, ada breaknya. Jadi menghentikan perintah atau perintahnya berhenti di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk intent. Kemudian saya juga sudah jelaskan bahwa intent itu ada intent yang eksplisit dan intent yang implisit. Nah, sebentar kita buka yang Pesona Indonesia dulu karena saya sudah menggunakan intentnya di sini. Nah, kalau kita jalankan sebentar, saya jalankan dulu untuk projectnya. Kemarin kita sudah membuat intent itu di bagian home-nya ya, kalau tidak salah saya di bagian home-nya. Nah, ini. Oke, ini. Nah, ini kita juga sudah membuat splash screen-nya ya. Jadi splash screen-nya sudah kita buat juga. Nah, ini adalah dua button yang menghubungkan intent eksplisit dan intent implisit. Nah, intent eksplisit dia akan mengarahkan ke activity pada project tersebut, sedangkan intent yang ini eksplisit ya. Sedangkan intent yang implisit itu intent yang mengarahkan
di luar daripada aplikasi itu. Misalkan apa? Misalkan membuka map. Ketika kalian klik tombol, dia akan membuka map. Ketika kalian klik tombol, dia akan membuka browser. Ketika kalian klik tombol, dia akan membuka aplikasi telepon. Itu bisa saja ya. Ketika kalian klik button, dia akan membuka email. Nah, itu adalah intent yang implisit. Nah, ini salah satu contoh intent implisit, penggunaan intent implisit. Oke, selanjutnya setelah bagian itu intent, kita sudah selesai ya untuk bagian yang lainnya. Oke, jadi untuk UTS-nya itu ada 2 soal. Jadi soal yang pertama itu adalah soal yang dasar sekali ya. Seperti apa ya? Nanti kalian bisa lihat soalnya, saya pikir sangat mudah sekali. Kemudian soal yang kedua itu bentuknya adalah project, di mana projectnya itu sebenarnya adalah project yang sudah kita kerjakan. Buat teman-teman yang mungkin belum mengerjakan proyeknya, mungkin nanti akan kesulitan sedikit. Tapi buat teman-teman yang sudah mengerjakan proyeknya dan sudah paham sekali tentang proyek yang dibuatnya, maka dia nanti akan sedikit lebih mudah untuk mengerjakan soal yang nomor 2 nanti. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini kita punya yang namanya ini saya belum bahas tentang pembuatan emulator ya. Di sini kita kemarin sudah membuat emulator. Nah, caranya kalian bisa klik di bagian apps mobile ini, kalau kemudian pilih Open APD Manager. Nah, di sini kita bisa create virtual device untuk membuat ini bukan membuat intent, tadi saya bilang apa? Untuk membuat ini ya, apa namanya? Sebentar. Eh, Oke, jadi di sini untuk melakukan runningnya kita menggunakan virtual daripada device-nya. Kalian juga bisa memanfaatkan handphone kalian sebagai device untuk melakukan uji cobanya ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ada 2 cara emulator ya. Nah, jadi ada 2 cara untuk menggunakan emulator. Yang pertama, kalian bisa memanfaatkan virtual device dengan cara menambahkannya melalui apa di sini, OpenAPD Manager ini, kemudian kalian create virtual device-nya di sini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian cara yang lainnya, kalian bisa menggunakan handphone kalian. Seperti itu ya. Nah, itu adalah beberapa materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Silahkan kalian pelajari lagi karena materi yang sudah saya bahas itulah yang akan keluar nantinya, termasuk materi yang dalam video ini ya, pada praktikum yang saya upload ke kalian. Oke, seperti itu. Silahkan dipersiapkan untuk ujiannya. Saya pikir cukup sampai di sini untuk teorinya, karena hanya review untuk ujiannya saja seperti apa, karena materi sudah saya jelaskan semuanya. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan dan selamat mencoba dan selamat menghadapi ujian tengah semester. Terima kasih semuanya.